Pemirsa, Iran pamerkan puing-puing pesawat militer Amerika Serikat dan Israel yang diklaim berhasil dirobohkan selama perang. Iran pamerkan puing-puing drone Amerika Serikat dan Israel serta bagian dari pesawat tempur F-15 milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Rekaman memperlihatkan sejumlah badan drone yang hancur, rangka pesawat yang ringsek. Seluruh puing tersebut dipamerkan dalam sebuah bunker. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim bahwa puing-puing tersebut berasal dari drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat dan juga drone pengintai Hermes 900 milik Israel. Sejumlah puing merupakan bagian dari pesawat tempur F-15 Angkatan Udara Amerika Serikat yang diklaim berhasil dijatuhkan selama pertempuran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan dirinya tidak mempercayai Iran. Trump juga tegaskan Selat Hormuz berada di bawah kendali penuh Amerika Serikat. Trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But right now, we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. Thank you very much, everybody. Pemirsa, kebakaran hutan hebat melanda Provinsi Huesca, Spanyol. Api telah melahap hampir 12.000 hektar dan memaksa lebih dari 1.000 warga meninggalkan rumah mereka. Perjuangan melawan kebakaran hutan terus berlangsung di sekitar Santa Cruz de la Ceros, Provinsi Huesca, Spanyol. Petugas mengerahkan drone untuk memantau pergerakan api dari udara. Kebakaran telah menghanguskan hampir 12.000 hektar. Sebanyak 1.021 orang terpaksa dievakuasi, termasuk warga di Santa Cruz de la Ceros. Sekitar 600 personil dan 32 pesawat diterjunkan dalam operasi pemadaman. Petugas kini terus berjuang mengepung api sebelum kebakaran meluas dan juga mengancam lebih banyak wilayah di Huesca. Sementara itu, pemirsa, kobaran api mengamuk di pesisir Kroasia. Angin kencang membuat kebakaran hutan dahsyat melaju cepat menuju ke pemukiman dan memaksa lebih dari 1.000 warga dan wisatawan melarikan diri demi menyelamatkan nyawa mereka. Inilah detik-detik mencekam saat api melahap kawasan Omiš di pesisir Kroasia. Api dengan cepat menjalar ke rumah-rumah, sementara asap tebal menyelimuti langit. Angin kencang mempercepat pergerakan si jago merah, membuat warga dan wisatawan terpaksa menyelamatkan diri. Lebih dari 1.000 orang dievakuasi dari kawasan yang terancam. Petugas masih berjibaku menangani asap dan titik-titik api yang masih membara. Di wilayah lain, api besar juga mengamuk di semenanjung Peliesat. Angin kencang membuat api dengan cepat menyeberangi perbukitan, melahap padang rumput, semak belukar hingga hutan pinus. Sekitar 150 petugas dan pesawat pemadam diterjunkan untuk menghentikan laju kebakaran. Pihak berwenang bahkan menyiapkan rencana evakuasi jika api terus mendekat ke permukiman. Kebakaran ini terjadi di tengah gelombang panas dan kondisi kering yang melanda sejumlah wilayah Eropa. Pemirsa, pasukan Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 300 lokasi. Mereka juga mengaku telah menemukan dan juga menghancurkan gudang senjata milik Hizbullah. Pasukan Batalion Pengintai Golani Israel telah menyelesaikan operasi selama hampir 50 hari di wilayah Beaufort, Lebanon Selatan. Selama bertugas, pasukan ini mengklaim berhasil menguasai wilayah yang disebut sebagai benteng utama Hizbullah. Mereka juga mengaku telah menghancurkan 300 lokasi yang diklaim sebagai infrastruktur milik Hizbullah. Infrastruktur ini termasuk diantaranya adalah gudang senjata dan fasilitas penyimpanan. Sementara pasukan IDF saat ini masih bertahan di Lebanon Selatan. Mereka beralasan untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan ini. Sementara itu, pemirsa, pasukan Israel mengibarkan bendera di bangunan-bangunan bersejarah di Lebanon Selatan. Bahkan tidak hanya itu, Israel juga mengibarkan bendera di rumah-rumah warga Lebanon yang hancur.
Bendera Israel berkibar di atas kastil Dobieh yang bersejarah di Lebanon Selatan. Bendera-bendera ini menghadap ke desa-desa perbatasan yang porak-poranda akibat serangan dari Israel. Dobieh adalah salah satu dari 5 benteng yang membentuk kawasan kastil Gunung Amel yang diresmikan oleh UNESCO dalam daftar warisan dunia. Kedua wilayah ini masuk daftar warisan dunia dalam bahaya pada tanggal 26 Juli di bawah prosedur darurat. Bahkan UNESCO menyatakan bahwa kawasan tersebut mengalami kerusakan yang parah. Selain di kastil, Israel juga mengibarkan benderanya di bangunan bersejarah rumah-rumah warga Lebanon yang hancur serta pohon-pohon yang rusak akibat serangan Israel. أنا هذه ضيعتي ضيعتي يعني 36 سنة مش ظاهر منها بالمرة يعني كانت حياتي هي عبارة عن بقلبها بيوتنا كلها راحت أرزاقنا كلها راحت هذا كله ما نحن ما سألين عنه نحن الشباب اللي قدمناها وكسرناها مثل كل هالضياع هي أهم بكتير وهلا موضوع كمان موضوع شجر عم بيعمل غصة عنا انه كمان هذه الشجرة بنربيها مثل ما ربينا اي ولد واي شاب في شجر عمره 200 و300 Pemirsa, perang tanpa henti dengan Iran membuat sejumlah awak kapal Amerika Serikat mengalami tekanan mental. 7 personil Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan tewas akibat bentrokan hebat yang terjadi di kapal induk USS Abraham Lincoln. Bentrokan hebat terjadi antara personel Angkatan Laut Amerika Serikat di kapal induk USS Abraham Lincoln. Menurut laporan sejumlah media, insiden ini bermula ketika seorang penasihat untuk Komando Pusat Amerika Serikat, Brad Cooper, menanggapi keluhan dari para awak kapal. Penasihat ini disambut cemoohan saat berbicara. Kondisi ini pun semakin memanas, baku hantam pun terjadi antara kru kapal. Akibatnya 7 personel militer Amerika Serikat tewas dan melukai sejumlah awak kapal lain. Kini dilaporkan kondisi di atas kapal masih tegang dan tidak menentu. Kapal induk USS Abraham Lincoln sudah berada di laut selama 208 hari berturut-turut dan menjadi masa pengerahan tanpa henti terlama bagi kapal induk Amerika Serikat. USS Abraham Lincoln juga menjadi salah satu kapal induk canggih Amerika yang dikerahkan selama perang melawan Iran. Pemirsa, pulang ke Gaza setelah 3 tahun berpisah dari keluarga, seorang ayah menghadapi kenyataan yang memilukan. 6 anaknya meninggal dunia pada awal perang di Gaza dan hanya 1 yang berhasil selamat. Hampir 3 tahun meninggalkan Gaza, Ahmad Al-Sikili akhirnya pulang ke rumahnya. Namun, kepulangannya menjadi momen penuh duka. Lantaran 6 dari 7 anaknya tewas pada Desember 2023, awal perang Gaza. Ia sebelumnya bekerja di Israel hingga perang memaksanya pergi ke wilayah tepi barat. Kemudian, ia ditahan di penjara Over selama 15 hari. جاني خبر من الأردن على استشهاد أطفال ال6 في 8/12/2023 أول الحرب. جاني الخبر هذا خبر صادم كان بالنسبة إلي خبر يعني مفزع هيك زعلنا ويعني أنا غيبت ونقلونا على مستشفيات رام الله ركبوا لنا محاليل وهذا بعد فترة يعني ما صحصحت. معايا 7 أطفال استشهدوا 6 محمد مهند كنار ريان بسند إلين. أنا من سكان حي سجاعية. أول الحرب كنت قاعدة في البيت لما صارت الحرب نفس اليوم اللي الدنيا قامت فيه أنا ما تمتني في السجاعية طلعت من سجاعية على الصحابة وأنا في الطريق جوزي بقول لي وين أنت بقول له أنا نزحت من السجاعية حاليا أنا متوجهة لبيت أهلي لأنها منطقة آمنة. Kini, prioritas mereka adalah memastikan satu-satunya putri mereka yang selamat dapat melanjutkan pendidikan yang layak dan meraih masa depan yang lebih baik.